Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini tanggal 13 September 2021, dalam mata kuliah pembelajaran berbasis komputer atau berbasis komputer di program studi teknologi pendidikan, saya akan mencoba menjelaskan di pertemuan kedua ini. Saya buatkan video tutorial offline-nya, nanti baru kita telekonferensi. Untuk saat ini Anda lihat saja di video tutorialnya. Baik, adik-adik sekalian mahasiswa yang Bapak cintai, tutorial di sini kalau Anda lihat di sini bisa didefinisikan, ya. Nah, ini definisinya, di mana definisi ini Anda lihat, saya besarkan, ya, sebagai bentuk pembelajaran khusus dengan bimbingan yang terkualifikasi, ya. Terkualifikasi artinya, ya, disusun secara terstruktur, yang memiliki tahapan-tahapan dalam penggunaan mikrokomputer itu untuk tutorial pembelajaran. Tutorial sendiri itu memiliki alternatif, diantaranya adalah dia terkait dengan kondisi bacaan, kemudian terkait dengan kalau sistem pertemuan tatap muka konvensional ada namanya metode demonstrasi dan sebagainya, ya. Kemudian penemuan bacaan dan pengalaman membutuhkan respon secara verbal, ya, dan tulisan serta adanya ujian, ya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran yang fleksibel, ya. Kemudian dia bisa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Program tutorial sendiri adalah, ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini saya besarkan sedikit, ya. Program tutorial sendiri merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software, ya, berupa program komputer berisi materi pelajaran dan soal-soal ujian. Nah, perkembangan teknologi saat ini, teman-teman sekalian, terkait dengan tutorial ini sangat efektif sekali untuk pembelajaran. Nanti akan sebentar lagi, mungkin 1 bulan lagi akan keluar nanti buku Dr. Haji Susaidi. Beliau membuat buku yaitu Pola Pembelajaran Efektif Era Digital. Nah, itu bagus sekali, nanti bisa Anda kembangkan di sana untuk dibaca-baca, ya. Nah, adapun fungsi tutorial sendiri ini saya besarkan sedikit, ya, supaya Anda bisa memahami. Kurikuler, yakni sebagai pelaksana kurikulum, ya, yang telah dibutuhkan bagi masing-masing modul dan mengkomunikasikannya kepada siswa. Saat ini sebagaimana kita lihat di pertemuan pertama kemarin adalah berorientasi pada pembelajaran individual, kemudian berorientasi pada pembelajaran mandiri, ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua tutorial ini adalah melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa aktif belajar mandiri melalui program interaktif yang telah dirancang dan ditetapkan. Jadi di sini Anda belajar untuk membuat atau merancang. Anda sini adalah sutradara kecil-kecilan lah, ya. Anda bisa membuat rancangan-rancangan video tutorial. Nah, ini juga jangan lupa Anda bahwa fungsi tutorial juga adalah mendiagnosis, ya, atau melihat
atau ya kalau Anda sederhana ini adalah dugaan-dugaan sementara, kemudian bimbingan-bimbingan, ya ini membantu siswa untuk yang mengalami kesulitan, kesalahan, kekeliruan, kelambanan, apalagi sekarang pembelajaran kita berbasis masih daring ya, kemudian pakai WhatsApp, kemudian pakai Google Classroom, ya, Zoom dan sebagainya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah sebagai pelaksana administratif, pencatat, penilaian. Tadi sekali Anda sudah tahu, nggak perlu saya jelaskan yang 4 ini. Kemudian yang kelima, ya, ini saya besarkan lagi. Nah, yang kelima ini secara personal dia memberikan keteladanan kepada siswa seperti penguasaan mengorganisasikan materi. Jadi beda teman-teman sekalian ya. Beda misalnya contoh begini. Ada seorang guru ya, tiba-tiba dia membuat seperti ini. Ya. Dia buka di YouTube ya. Nah, ini kemudian dia buka di YouTube. Misalnya nah ini ya. Misalnya belajar berhitung misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali seperti ini, misalnya kayak gini ya. Nah, guru-guru sekarang dia hampir 30% dia memposisikan seperti ini bagus. Ini namanya sumber referensi tambahan. Nah, ini yang kita ini bisa kita. Nah, ini sumber referensi tambahan namanya kalau yang ini. 0. Ya. Ini namanya sumber referensi tambahan dan guru yang bersangkutan tidak ada di sini, dia hanya mengarahkan saja. Maksud kita di sini adalah gurunya yang bersangkutan menjelaskan di sini dan membuat tutorial walaupun sederhana. Ya. Nah, itu yang kita maksud. Nah, jadi mengorganisasikan materi, cara belajar, sikap dan perilaku. Nah, ini yang kita lihat di sini. Dia bukan seperti yang ada sekarang. Guru kalau yang di SMP dia pakai learning management system dan sebagainya. Dia banyak mengupload video-video tutorial dari orang lain. Nah, dalam Islam teman-teman sekalian bahwa ijab kabul antara guru dan murid itu harus. Nah, kalau di sini bukan Anda, ini di sini bukan Anda, berarti tidak ada terjadi interaksi ijab kabul. Karena ini yang paling utama dulu, ijab kabul antara Anda dengan siswa Anda, dengan peserta didik Anda. Itu yang paling penting, ya. Bukan video orang lain atau tutorial orang lain. Nah, ini yang kita maksud, mengorganisasikan sikap dan perilaku secara langsung membuat motivasi belajar. Nah, dia walaupun sejelek apapun video yang Anda buat, tutorial yang Anda buat, tapi kalau Anda muncul di situ, suara gurunya, suara orang tuanya, bahasa ibunya, maka dia akan lebih taat seperti itu ya. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kalau Anda lihat di sini, nah ini ya, nah kita lihat dulu supaya dia lebih besar. Nah, meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat dalam software tersebut. Melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Nah, dia kalau di setel berulang-ulang, maka dia melakukan pengayaan yang berulang-ulang. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, nah ini Anda lihat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah.
mengatasi kesulitan, hambatan agar mampu membimbing dirinya sendiri. Nah, ini yang kita masuk sekarang ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kita langsung saja. Nah, tahapan-tahapan dalam langkah pembelajaran musik komputer mode tutorial, penyajian informasi ya berupa materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Jadi di sini kita isi sesuai dengan RPP guru ya, kemudian sesuai dengan uh, buku pedoman guru ya, buku pedoman siswa ya, kemudian LKS dan lain-lain ya. Nah, ini yang kita masuk penyajian informasinya ya. Jadi dia connect. Kalau Anda pelajari yang di ini dia kadang-kadang tidak connect dengan RPP-nya, dengan kisi-kisi yang ada di masing-masing gugus sekolah, maka akan menjadi rancu nanti. Karena yang membuat soal itu adalah gugus. Biasanya gugus itu berkelompok antara 1 sampai 6 sekolah ya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, kemudian ini Anda bisa membuat question ya, respon dan sebagainya, pemberian respon balik, pengulangan, segmen pengaturan pembelajaran, ini udah dirancang semua di dalam pembelajaran tutorial. Ya, nah saya kira itu di pendekatan model tutorial penjelasan singkat ini secara definisi Anda sudah bisa mengenal. Nanti akan kita praktikkan dalam session berikutnya. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.